Dila ingin sekali tas pink itu namun tidak punya uang. Dila batuk parah keluar cairan merah. Aku punya penyakit kronis, hidupku udah gak lama lagi. Fandi pun kepikiran. Hidupku udah gak lama lagi. Demi bisa membeli tas pink yang diinginkan Dila, Fandi sampai nyopet malam itu dan langsung membeli tasnya. Hari pun berganti. Fandi mendapat panggilan telepon dan ternyata kabarnya Dila sudah meninggal. Sedih nggak ceritanya? Coba komen. Saat penerbangan, tiba-tiba mesin pesawat rusak. Hanya ada 4 parasut untuk 5 orang. Pilot panik langsung mengambil parasut dan melompat tanpa bicara. Dokter berteriak bahwa ia harus selamat untuk menyelamatkan jutaan nyawa, lalu melompat. Presiden menyusul dengan alasan negara membutuhkannya sebagai pemimpin. Tersisa ayah dan anak. Sang ayah menatap penuh kasih. Nak, bapak udah tua. Umur kamu masih panjang. Kamu pakai parasut terakhir ya? Nggak usah, Pak. Masih ada 2 parasut kok. Loh, tadi kan tinggal 1. Iya, tapi presiden tadi lompat bawa ransel sekolahku. Hari itu Bu Sinta, guru matematika, sudah kehabisan kesabaran. Reza, untuk kesekian kalinya tertidur pulas di kelasnya. Sudah cukup, besok bawa orang tuamu ke sekolah. Keesokan harinya, Bu Sinta menunggu di ruang guru. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria. Selamat pagi Bu Sinta. Ada perlu apa dengan anak saya? Pak Kepala Sekolah, Reza, anak Bapak. Iya, kenapa? Tidak apa-apa, Pak. Reza sebenarnya anak yang baik. Sejak hari itu, Bu Sinta tak pernah memarahi Reza lagi. Yang paling mengejutkan, Reza malah tidur bawa kasur. Serahin uang lu, kalau gak mau celaka. Beraninya sama cewek, sini kalau berani. Kerja bagus sayang. Ayo kita rampok hartanya. Woi, bangun lu, bangun. Makanya jangan sok jadi pahlawan. Hahaha. Seorang dokter memberitahu pasiennya. Dengan berat, ia menyampaikan kabar mengejutkan bahwa sang pasien hanya memiliki waktu 24 jam lagi untuk hidup. Pasien pulang dengan hati hancur dan menceritakan vonis mengerikan itu kepada istrinya. Sang istri langsung menangis terseduh-seduh, memeluk suaminya dengan erat. Namun keesokan harinya sang pasien masih hidup dan sehat. Tanpa pikir panjang, pasien itu langsung mendatangi dokter itu. Maaf ya Pak, kemarin saya salah orang. Ayah dan anak ini mau pulang di jalan dihadang sama psikopat yang jahat. Dia bawa pisau besar. Si anak tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat ayahnya ditusuk-tusuk. Dia pun ketakutan dan lari terbirit-birit sampai kecepirit. Mobil melaju kencang, kedua orang ini meninggal tapi jadi hantu penuh dendam. Psikopat lagi di toilet, muncullah hantu si anak, sontak psikopat pun kabur ketakutan. Untung saja hantu si ayah datang menghadang. Dan psikopat pun dipanggang jadi makanan hantu anak. Wow, enak. Zapira dan Zain adalah adik kakak, dan mereka selalu bermain bersama. Zain meninggoy dan Zapira pun sangat sedih karena hanya dia kakak satu-satunya yang selalu membela ketika digangguin. Berani ganggu adekku, kalian semua bakal turu. Hiya, hap. Zain lompat dengan kerennya. Dan lalu Zain mengalahkan para preman bocil itu. Tapi kini kakaknya sudah tidak ada, OTW diganggu lagi. Sekarang gak bakal lagi ada yang nyelamatin lu. Ternyata sudah jadi hantu, Zain masih bisa melindungi Zapira. Para preman bocil kabur. Hah? Kenapa mereka malah pada lari? Wildan melihat pacarnya Sari sedang selingkuh, lalu dia telepon. Ada apa, Yang? Kamu lagi di mana? Aku lagi kerja lembur ini, sayang. Masa nggak percaya sih sama aku? Udah dulu ya, aku sibuk. Dadah. Wildan sakit hati. Kenapa nggak diputusin sih? Ganggu kita aja sayang. Kalau aku putusin, siapa yang mau aku porotin? Wildan membakar mobil selingkuhan Sari di parkiran. Lalu dia ngumpet di balik pohon pengen tahu reaksi mereka. Lalu Sari dan selingkuhannya hendak pulang dan ternyata mereka naik sepeda. Si Wildan kaget, ternyata mobil itu punyanya Pak Daiji. Vina lagi enak tidur dilempari penghapus sama si Zul. Si Zul suka ngegangguin dan usil banget sama si Vina. Tapi walaupun begitu, sebenarnya si Zul suka banget sama si Vina yang cantik dan imut. Di saat ada yang menyatakan cinta sama si Vina, si Zul cemburu. Tapi untungnya orang itu ditolak sama si Vina, si Zul pun senang. Pulang sekolah si Vina malah asik main HP, gak lihat jalan dan ada mobil ngebut. Untungnya ada si Zul yang menahan mobilnya kayak pahlawan. Sejak saat itu pun mereka jadi deket. Idan adalah anak indigo, dia bisa melihat hantu gentayangan. Idan hendak main sama Yuta, namun di taman dia melihat bapak-bapak menangis. Yang di sampingnya ada hantu perempuan. Idan penasaran dan bertanya. Ternyata anak bapak itu belum pulang 3 hari. Lalu bapak itu pun pergi. Hantu itu bercerita pada si Idan, 3 hari yang lalu pacarnya ketahuan selingkuh dan dia minta putus. Pacarnya tidak terima lalu mendorong dia ke jurang.
Si Idan terkejut lalu mengejar bapak itu dan menceritakannya. Si bapak lemas melihat keadaan anaknya. Lalu pacarnya yang kejam itu dipenjara. Pak, kok belum nyampe rumah sih? Lama banget deh. Sabar ya nak, papa dalam perjalanan. Ya udah, Rina tunggu ya Pak, jangan lama-lama, kangen tahu. Iya nak, kamu harus sabar dan kuat ya. Maafkan papa nak, papa tidak bisa menemanimu. Kok ada suara ambulans ya? Ada Pak Dokter depan rumah dengan mobil ambulansnya. Ada apa ya? Bapakmu mengalami kecelakaan nak dan sudah tiada. Tidak mungkin dok, barusan aku teleponan. Jasadnya ada di mobil ambulans, harus segera dikuburkan. Ternyata benar. Apa? Setiap sore Bagas mengajak kakeknya berjalan-jalan di taman. Sejak sang kakek kehilangan penglihatan, Bagas memilih menolak beasiswa keluar kota demi tetap di sampingnya dan rela merawat kakeknya yang buta itu. Bagi teman-temannya, keputusan Bagas dianggap menyia-nyiakan masa depan. Namun, bagi Bagas, masa depannya adalah memastikan kakeknya tidak merasa sendirian. Ia rela bekerja setengah hari di toko dekat rumahnya agar bisa pulang tepat waktu. Maafkan kakek sudah merepotkanmu. Kakek dulu merawatku saat kecil. Sekarang giliranku merawat kakek. Tania dan abangnya Ropi sedang bermain kejar-kejaran. Tania tertabrak mobil hingga meninggal. Ropi pun sedih teringat masa-masa bermain bersama adiknya yang indah. Ropi pun menyesal. Ini semua salahku. Ropi pun berambisi untuk membuat mesin waktu untuk menolong adiknya. Ropi belajar dari kecil sampai gede. Akhirnya mesin waktuku udah jadi. Aku akan menyelamatkan adikku. Ropi masuk dan kembali ke masa di mana adiknya masih ada. Dan kali ini Ropi menyelamatkan adiknya, dan Ropi hidup di universe yang dimana adiknya masih hidup. Rika, si gadis bisu yang sering dikucilin. Dasar bisu punya mulut gak bisa ngomong. Lepaskan dia, dasar bocah-bocah congean. Farel yang selalu melindungi si Rika. Emang bisa lu ngalahin kita bertiga? Allah, maju kalian semua. Para bocah jahat pun dikalahkan si Farel. Keluarga aku mau pindah, jadi kita nggak bakal ketemu lagi. Jaga diri baik-baik ya. 5 tahun kemudian, si Rika sudah SMA tapi masih suka dijahatin. Udah pada gede ya sekarang bocah-bocah. Mereka pun kaget dan lari ada si Farel lagi. Rika pun kangen Farel. Aku udah pindah lagi ke sini, jadi aku bisa jaga kamu lagi. Mereka berpelukan. Tolong seberangin nenek ya. Males banget lu nyebrang aja sendiri. Kamu kasar sama orang tua. Hati-hati kamu kualat. Kamu sudah lihat target? Sudah bu, siap eksekusi. Itu ada yang pakai baju warna merah. Itu suami saya. Oh no. Ah, gawat. Di depannya itu ada pelakor. Mampus gua. Habisi sekarang. Suaminya gua tembak lagi. Kabur aja lah, bodo amat. Halo? Halo? Kagak denger sinyal burung. Ibu, Mio mau baju baru bu, beliin ya bu. Ya udah, kamu tunggu di sini ya nak. Ibu keluar sebentar. Gimana cara dapat uang ya? Oh iya, aku punya ide. Bah, lihat itu, ada badut. Ayo kita ke sana, Bah. Aku mau lihat. Iya nak. Penampilannya sangat menghibur. Ini buat kakak. Makasih ya dek. Dadah kakak. Tekan like jika kalian sayang ibu. Ini nak baju barunya. Yeay, Mia suka. Makasih ya bu. Pasti dapat buruan nih. Waktunya ngumpet. Itu dia, ularnya datang. Wah, ada semangka. Enak banget. Dapat. Daging ular siluman ini pasti enak rasanya. Kakak. Hah? Itu kan suara Mia. Kakak. Ayo deh kita pulang. Ular beraninya halang jalanku. Asakan ini. Gawat, Mia tertangkap zombie. Aku harus kasih tahu mama. Mama, Mia mah dipukuli zombie. Apa kamu bilang? Zombie itu awas aja. Hei kau, bangun. Ular. Beraninya nyakitin anakku. Rasakan itu.
Pak polisi, ada orang diserang zombie, Pak. Apa? Ayo kita ke sana deh. Mana zombinya? Kok nggak ada? Katanya sekitar sini. Akulah zombinya. Kegawat. Aku makan kau. Makan besar. Happy birthday to me. Hah? Bah, lihat deh, kasihan kakak itu ulang tahunnya di kuburan. Mungkin dia kangen dengan orang tuanya. Kamu kan ulang tahun juga hari ini. Gimana kalau kita sama-sama rayain? Boleh, Pak. Ide bagus tuh. Dek, kamu kenapa ulang tahun di sini? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Om. Oh gitu. Ya udah ikut Om yuk. Aku juga ultah hari ini, kita rayain bareng. Yeay! Mama, temenin aku berenang di pantai yuk, Ma. Mama. Oh, Mama cuek sih. Kakak, aku mau berenang di sana, temenin Kak. Kakak juga nggak peduli sama aku. Ah, kok tembus? Lantas mereka cuek, ternyata tidak bisa melihatku. Aku ingat sekarang, waktu itu aku mau berenang tapi tenggelam. Ditolong Kak Tega tapi tidak selamat. Mama, Kakak, selamat tinggal. Yeay, buat rumahnya yang besar ya, Kak. Gak akan kubiarkan. Rasakan kau. Rumah masih jelek. Susah-susah kita buat tapi dirusak, Kak. Kasian anak itu, pasti sedih banget. Teman-teman, like dan subscribe untuk bantu Yuta Mio. Wah, besar sekali. Yeay. Akhirnya kita punya rumah pasir besar, Kak. Syukurlah mereka suka. Permisi. Iya, ada apa? Tolong Bu, bantu rawat adikku. Dengan kondisiku seperti ini, aku takut adikku kenapa-napa. Wah, lucunya robotku. Sekarang Mia sudah besar, senang sekali bisa melihatnya. Hah? Zombie? Rasakan ini, beraninya kau ganggu aku ya. Hah? Itu kan Mia, jangan. Itu kakak kandung kamu. Kakakmu dulu menitipkan kamu ke ibu. Dia nggak mau kamu kenapa-napa. Hah? Kakak, maafin aku ya. Pas Mio tenggelam di pantai. Apa? Ayo nak kita ke sana. Itu Mio nggak apa-apa. Anak ini, nggak boleh bercanda kayak gitu. Kalau beneran adikku tenggelam bagaimana? Nggak mungkin lah, Pak. Waktunya berenang. Yeay! Senang ngertiin Papa. Itu kan Mio. Gawat. Bertahan ya, Dek. Bangun, Dek. Udah lambat. Gawat, adikku dimakan zombie. Akan balas perbuatannya. Hei Paman, di sebelah sana ada makanan enak, masih muda. Antar aku ke sana. Itu Paman, empuk tuh dagingnya, makan aja. Kena kau. Pelan-pelan, rasakan ini. Sekarang akan kujaga kamu, Dek. Hei, berhenti, kembalikan kursi roda itu. Ibu, ini Yuta bawain kursi rodanya. Makasih ya, Nak, kamu memang anak yang baik. Yuta sayang sama ibu. Dokter, maafkan saya, ibu saya sakit, saya membutuhkan kursi roda itu. Ternyata kamu anak yang berbakti. Sekarang kalian ikut dokter ya. Tekan like jika kalian sayang ibu. Iya Tuhan, berilah kesembuhan untuk ibuku. Yuta, ibu bisa lihat kamu. Beraninya ular itu menghalangi jalanku. Awas aja kau. Rasakan ini. Hah, rumahku? Hei kamu, tolong hentikan itu. Enak aja, justru aku mau menghancurkan. Pergi kamu, dasar siluman jelek. Mama, rumah kita mah dibakar orang. Apa kamu bilang? Berani sekali dia bakar rumahku. Awas aja, Hei kau. Ularnya besar sekali. Rasakan itu manusia jahat.